Halo halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersy Arif, dan saya langsung saja akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Bung Rocky Gerung membahas berbagai isu-isu aktual yang terjadi saat ini. Bung Rocky, Presiden Jokowi baru saja melakukan reshuffle kabinet, 2 orang menteri PDIP gitu menyebutnya ya, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dan Menteri SDM Arifin Tasrif itu dicopot. Sementara nanti malam itu ada deklarasi Koalisi Indonesia Maju Plus untuk Pilgub Jakarta. Deklarasinya adalah yang dipasangkan Ridwan Kamil Golkar dan Suswono dari PKS. Kemudian dari deklarasi ini kita tahu bahwa Anies berhasil disingkirkan, tidak bisa maju Pilgub Jakarta. PDIP begitu juga nggak bisa mengusung calon sendirian karena kursinya tidak memenuhi syarat. Iya, semua hal sudah dibicarakan di dalam talk show tentang peristiwa hari-hari ini soal penyingkiran Anies, penjagalan PDIP, upaya untuk membelah partai-partai putih. Kita akhirnya harus juga, dan ini saya kira lebih penting, membayangkan masa depan politik Indonesia dengan satu refleksi panjang tentang demokrasi. Kita tahu bahwa kita memulai reformasi dengan satu janji, yaitu memuliakan kedaulatan rakyat. Karena sebelumnya kedaulatan rakyat itu sekedar jadi pajangan di dalam setiap pemilu. Kita tahu Orde Baru memakai strategi masa mengambang. Artinya dilarang partai-partai beroperasi di tingkat desa karena desa itu adalah sumber suara dari Golkar. Hanya Golkar yang boleh beroperasi di tingkat desa itu, karena itu disebut Golkar, bukan disebut partai politik. Dan sekarang kita coba bayangkan arah reformasi kita setelah kita putuskan untuk berhenti mengkonsumsi totalitarisme. Setelah kita putuskan untuk melangkah masuk ke dalam politik yang deliberatif, di mana kedaulatan rakyat itu dipromosikan melalui banyak diskursus, debat publik di sosial media, penggunaan informasi secara transparan. Semua itu yang kita bayangkan dulu waktu reformasi. Lalu 10 tahun terakhir ketika reformasi sudah berlangsung, tiba-tiba kita balik lagi pada semacam teori di tahun 80-90-an yang disebut politics of exclusion atau exclusionary politics. Intinya adalah semua kekuatan harus dikendalikan, dikeluarkan dari sistem, nanti dipanggil masuk kalau diperlukan. Kan itu yang terjadi di dalam masyarakat politik Amerika Latin, Asia Tenggara terutama tuh, yang menimbulkan semacam demokrasi tetapi dikendalikan dari dalam rezim sendiri. Jadi demokrasi yang dikendalikan itu bisa dipakai kayak buka tutup laptop aja. Kalau lagi ingin lihat film dibuka, kalau nggak mau lihat ditutup. Jadi perlu sebetulnya kita bayangkan bagaimana reformasi itu yang seharusnya dibuka untuk umum akhirnya menjadi eksklusif dan menjadi exclusionary hanya karena pelaku-pelaku partai politik ini atau elit partai politik disandra oleh kasus. Kan itu hal yang mungkin kita bisa bahas lebih dalam hari ini. Banyak orang yang saya simak ini menjadi sedih, kecewa Bung Rocky ya, karena ternyata reformasi ini yang sudah berjalan kemudian seperempat abad bukan membawa demokrasi kita menjadi lebih baik dari yang tadinya diharapkan kita hijrah begitu dari otoritarianisme di era Orde Baru, hijrah ke demokrasi, tapi ternyata juga kita masuk ke era otoritarianisme itu versinya Jokowi gitu. Memang kita tidak menyelesaikan secara fundamental proses transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Itu yang menerangkan mengapa beberapa siasat atau modus operandi dari Orde Baru masih berlaku sampai sekarang, termasuk politik exclusion itu, politik peminggiran itu. Dan waktu kita pindah dari Orde Baru ke Reformasi, kan kita sebut itu sebagai transisi demokratis. Tapi transisi itu sebetulnya mengandung 2 langkah. Langkah keluar dari sistem dan langkah masuk pada sistem yang baru. Langkah keluar dari Orde Baru, masuk ke Orde Reformasi. Jadi kalau kita lihat secara sekuensis, kita baru keluar dari dan belum masuk ke.
Kelihatannya itu. Jadi kita masih berputar-putar di halaman rejim yang lama, di halaman kultur rejim yang lama. Kendati Presiden Soeharto sudah memberi satu kepastian buat dia akan mundur dan sudah mundur pada waktu itu, maka terbukalah kesempatan untuk memulai era yang baru kan. Jadi Pak Harto sebetulnya sudah menghentikan semua hal yang setelah dia evaluasi bahwa itu buruk buat bangsa, kan itu beliau lengser. Dan lengsernya beliau membuka peluang untuk demokratisasi kan. Jadi Pak Harto, apapun mau kita sebut jenis rejim itu, tetapi dia mengambil keputusan untuk berhenti, dan itu adalah tindakan kesatria tuh. Ada soal ekonomi, hutang segala macam di situ, tetapi ada orang seperti Pak Harto yang memutuskan sendiri, mengatakan saya harus berhenti supaya negeri ini tidak compang-camping lagi ke depan kan. Nah, kemuliaan itu yang harusnya juga ada pada Presiden Jokowi itu. Tetapi Jokowi mengambil langkah yang lain, yaitu memperpanjang terus ambisi dia untuk berkuasa. Jadi kita lihat bahwa apa yang sudah dibatalkan oleh Presiden Soeharto sendiri di Orde Baru untuk memungkinkan negeri ini tumbuh lebih cepat dalam demokrasi, justru dihalangi lagi oleh Presiden yang sekarang. Setelah 24 tahun balik lagi pada proto-otoritarianisme itu. Kita mau uji sebetulnya bagaimana mental politik kita menghadapi keadaan itu. Kita tentu dengan mudah mengatakan bahwa yaitu watak dari Presiden Jokowi. Memang ada watak manusia, tetapi ada juga hal yang harus kita sebutkan bahwa ekologi politik kita memang belum dirancang sempurna untuk menghalangi orang dengan watak Jokowi itu masih beredar di hari-hari ini. Nah, ini kita masuk ke soal PDIP ya, Bung Rocky, karena yang ini yang dieksklusi atau disingkirkan itu adalah Anies Baswedan dan juga PDIP. Nah, Bu Megawati dan PDIP saya kira mereka tidak akan pernah menduga ya kalau akhirnya mengalami situasi semacam ini ya, mengalami situasi ketika mereka dulu hidup di era Orde Baru disingkirkan. Ini justru ini lebih menyakitkan karena ini disingkirkan dari kekuasaan itu justru oleh orang atau figur yang dia besarkan, yakni Jokowi. Setelah bertahun-tahun PDIP menyadari keadaan ini. Dan orang masih menganggap ya ini kesalahan PDIP. Iya, memang kesalahan PDIP. Tapi PDIP mengambil risiko untuk berselisih dengan orang yang pernah dia elulukan. Kan itu juga satu moral yang baik sebetulnya tuh. Jadi jangan tiba-tiba ya ini tanggung jawab PDIP. Ya kalau begitu kembalikan pada PDIP masalah ini. Dan PDIP mengatakan kami akan memulihkan demokrasi karena kami mengerti selama ini kami salah di dalam membaca watak atau tabiat seseorang yang dia sebut sebagai kader. Di belakang itu tentu ada masalah besar di dalam cara PDIP berpolitik. Tetapi buat hari ini posisi PDIP yang betul-betul frontal dengan Jokowi itu memungkinkan kita mengubah kembali jalan sejarah itu melalui PDIP justru. Jadi kalau PDIP misalnya bertanggung jawab terhadap ketimpangan atau merosotnya indeks demokrasi di era Pak Jokowi. Nah, jangan anggap bahwa itu mesti dipulihkan oleh PDIP ya. Enggak, seluruh negeri ini juga bertanggung jawab karena yang memilih Presiden Jokowi bukan cuma PDIP. PDIP itu di 19% suaranya itu, sementara Jokowi dipilih oleh 50 berapa persen tuh, 52 atau 54% kemarin. Jadi porsi PDIP ya hanya 19% itu. Selebihnya adalah ulah Jokowi sendiri yang berupaya untuk memanipulasi data pemilu itu melalui survei segala macam. Nah, kita mau jujur untuk mengatakan bahwa refleksi kita bukan sekedar mencari siapa yang salah, tetapi mengarahkan fokus pada kegiatan presiden yang bahkan sampai hari ini masih dilakukan kan. Jadi tanpa PDIP pun Jokowi tetap masih cawe-cawe. Kan kalau dikatakan bahwa ini adalah masalah PDIP, ya sekarang PDIP itu udah dieksklusi justru oleh Presiden Jokowi. Jadi ketika PDIP dieksklusi, mekanisme politik yang sama masih ada di dalam mental politik Pak Jokowi. Jadi Jokowi sendiri yang punya masalah, bukan PDIP. Itu cara berpikir kan mesti begitu tuh. Jadi kita mau kembalikan apa yang menyebabkan orang seperti Jokowi ini tidak sadar bahwa dia sedang menjerumuskan negeri ini ke dalam perpecahan. Jadi selain PDIP, siapa yang bisa kita mintai tanggung jawab atas situasi Indonesia saat ini? Karena betul banyak sekali yang menyalahkan PDIP.
Kita bahkan bisa tagih pada Tempo. Tempo itu mengelulukan Jokowi itu dibikin cover story, dan pemimpin redaksinya dan tokoh-tokoh senior Tempo itu mengelulukan Presiden Jokowi itu mengikuti cover yang dibuat oleh majalah Time, New Hope, segala macam. Tapi Tempo kemudian mulai menemukan hal yang paradoks, sesuatu yang sublim ternyata mulai bekerja di belakang layar, dan pelan-pelan Tempo menyadari bahwa ada yang salah dalam pilihan mereka. Tempo juga bertobat dalam arti mengubah redaksional polisinya dari mulai memuliakan atau mengagung-agungkan. Sekarang Tempo ada pengkritik utama Jokowi. Jadi tidak mungkin juga mengatakan ya Tempo yang bersalah tuh. Ya udah, Tempo mengerti keadaan itu atau kesalahan itu, dan dia mulai dengan satu prinsip baru, yaitu mengkritik habis-habisan dan membongkar semua kasus Jokowi melalui bocor alus misalnya, atau reportase-reportase yang tajam, atau edisi-edisi khusus yang akhirnya juga mengganggu stabilitas istana lalu diborong Tempo habis-habisan. Jadi mental kita itu selalu, atau mental mereka yang iri pada perbaikan itu, membuat kita juga sulit untuk berpindah tuh. Jadi sesekali selalu dianggap, lu bukankah Anda dulu yang bikin, bukankah Anda dulu yang dukung. Ya udah, itu udah terjadi. Yang penting adalah menyadari kembali kesalahan itu kan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki demokrasi, maka himpunlah kekuatan-kekuatan yang dari awal beroposisi atau yang terakhir menyadari bahwa mereka ditipu oleh Jokowi, untuk menyatukan langkah membentuk kembali ekosistem baru dalam politik Indonesia. Tempo, PDIP sudah ada di depan. Mudah-mudahan ada institusi lain. Kalau masyarakat sipil tentu ada di belakang gejala upaya untuk memuliakan kembali demokrasi. Jelas itu terbaca di dalam banyak diskusi, banyak talk show. Tapi sekali lagi kita hapuskan dulu mental dari banyak pengamat yang tetap berpihak pada Jokowi dengan anggapan bahwa kalian yang bikin salah, kalian yang mesti perbaiki itu. Ya memang kita harus perbaiki. Jadi bukan berarti kalau dia tahu itu salah, karena dia pendukungnya dia nggak ingin perbaiki. Kan mental dari para follower kan masih begitu. Bung Rocky, besok itu Golkar akan melaksanakan Rapimnas dan Munas. Dan ini dipastikan ini Golkar akan berada dalam cengkraman Jokowi melalui Bahlil gitu ya. Tapi orang pasti bertanya-tanya bagaimana nasib Golkar itu pasca Jokowi lengser nanti gitu. Apakah masih terus mereka nurut begitu saja kepada Jokowi? Iya, pada akhirnya pertanyaan utama kita hari ini adalah bagaimana nasib Golkar di era ketika Jokowi lengser nanti. Apakah Prabowo akan memulihkan status dari Golkar dalam arti status dia sebagai partai politik yang harus tumbuh di dalam era baru politik Prabowo? Apakah PKS akan kembali menjadi partai yang dipercaya punya integritas? Kendati hari-hari ini dia cenderung atau bahkan memastikan diri pergi pada rejim Prabowo, rejim Jokowi itu. Apakah PKB ada di dalam iklim yang sama, Nasdem dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari segi reflektif, bukan dari segi analisa deskriptif, kita mulai bertanya, tentu beban ini ada pada Pak Prabowo itu menghasilkan kembali ekologi atau ekosistem politik yang memungkinkan orang percaya pada narasi-narasi demokrasi yang naratif, bukan demokrasi yang diperintah-perintah. Kita ingin lihat bagaimana atau menduga apa yang akan dilakukan Pak Prabowo kalau ada kegiatan masyarakat sipil atau upaya politik masyarakat sipil untuk mempersoalkan Presiden Jokowi yang merusak demokrasi justru di era Pak Prabowo pemerintah. Apakah Pak Prabowo akan melindungi Jokowi? Apakah Pak Prabowo akan lakukan semacam negosiasi dengan tuntutan masyarakat sipil bahwa Jokowi telah merusak demokrasi? Kan ini yang kita sebut sebagai beban mental pada Prabowo sebagai presiden nanti. Kan tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini dilupakan begitu saja. Karena ini soal sejarah demokrasi kita. Soal hak generasi muda, generasi baru untuk bermimpi bisa berkompetisi di era Pak Prabowo, tapi tidak dengan beban politik exclusion dari Jokowi. Jadi semua ini yang akan kita tagih nanti pada pidato-pidato awal atau keterangan-keterangan awal dari
dari Pak Prabowo ketika Jokowi lengser. Tetapi sebelum itu terjadi, tentu konsolidasi masyarakat sipil hari-hari ini makin kuat karena melihat bahwa Jokowi memang tidak mungkin dimaafkan. Jokowi memang punya niat jahat terhadap demokrasi. Jokowi memang hanya memikirkan keluarganya. Nah, semua sinyal itu ada di dalam benak masyarakat yang masuk akal atau masyarakat akal sehat. Kita tunggu aja bahwa keadaan hari-hari ini mungkin akan menghasilkan momentum untuk memulai kembali peristiwa reformasi di 98. Kan semua hal yang ada di depan kita itu seolah-olah bisa dikendalikan oleh Jokowi. Dan satu saat kalau ada celah kecil yang akan meruntuhkan ambisi itu, maka reformasi jilid 2 betul-betul bisa kita hasilkan kembali. Oke, Bung Rocky. Nah, pertanyaan saya ya, ini yang terakhir nih ya. Bagaimana kita menjelaskan situasi seperti yang Indonesia alami saat ini? Seorang Jokowi yang tadinya masyarakat itu berharap banyak disebut sebagai New Hope gitu ya. Juga dan dia besarkan oleh PDIP, kemudian justru PDIP disingkirkan, dieksklusi oleh Jokowi gitu ya. Ini apa sesungguhnya yang terjadi? Anda kan sering juga menyebut-nyebut ini politik Mataram gitu ya. Oke, balik pada topik utama kita, itu politics of exclusion, itu politik penyingkiran. Di dalam teori comparative politics, kita tahu bahwa politik penyingkiran itu ada satu blok yang menghendaki kekuasaannya itu bertahan. Beda dengan yang sekarang, hanya satu orang yang menginginkan kuasanya bertahan, dan yang lain itu seolah-olah disihir atau kesirep dengan keinginan itu. Tetapi sekali lagi, kalau kita sebut politik of exclusion, rejimnya sendiri utuh. Sekarang rejimnya berantakan. Bagaimana mungkin ada politik of exclusion sementara Golkar yang bagian dari rejim itu dieksklusi sendiri oleh rejim? Bagaimana mungkin PDIP yang membesarkan Jokowi pada akhirnya dieksklusi juga oleh Jokowi kan? Jadi ini betul-betul bukan di atas kertas kita sebut politik of exclusion, tetapi poin yang di belakang kertas itu adalah kekuasaan otoriter dari Jokowi. Kendati dia datang dari tradisi masyarakat sipil. Jadi ada hal yang secara teoritis, mungkin ada variabel baru, bahwa ada versi Indonesia tentang teori politics of exclusion, yaitu mengeksklusi seseorang yang ada di dalamnya. Kan itu dasarnya kan. Kan yang mesti dieksklusi adalah oposisi supaya tidak mengganggu stabilitas sistem. Yang mesti dipanggil masuk yang disebut politik of inclusion adalah mereka yang potensial untuk menjadi oposisi, tetapi bisa ditarget dengan bujukan jabatan, bujukan uang yang sekarang sedang terjadi pada NU dan Muhammadiyah, yaitu diinklusikan, dimasukkan ke dalam wilayah politik formal dengan iming-iming uang, iming-iming tambang segala macam kan. Jadi kalau kita mau konsisten dengan cara kita menganalisis, maka kita mesti katakan bahwa politik of exclusion itu terjadi karena kemampuan backup dari masyarakat sipil kurang kuat. Yaitu sebetulnya yang hendak kita dalilkan. Tetapi sekaligus kita mau katakan bahwa momentum itu memang sedang bergerak tuh. Jadi kalau kita bilang apakah Jokowi akan berhasil sempurna melakukan politik of exclusion, ya ini baru terjadi pada Golkar. PDIP tidak dieksklusi sebetulnya karena PDIP melawan. Kalau Golkar juga melawan, maka tidak mungkin ada eksklusi. Demikian juga kalau PKB melawan, tidak ada eksklusi atau Nasdem melawan. Jadi kita mau tunggu sebetulnya momentum apa yang membuat mereka yang sudah dieksklusi itu akhirnya mengikuti jalur PDIP, itu melawan. Nah di situ baru kita bisa tentukan arah politik di era Pak Prabowo. Baik Bung Rocky, salam akal sehat, salam 0%. Demi itu kita bicara dengan akal sehat.